Kenapa Amin Rais sudah jadi pocong ya guys? Apa sih coba sih? Ini laris manis ya guys. Lah ini sudah jadi ODGP, orang dalam gejala pedo. Gak berani pulang lagi. Asolole. Tetap benda. Kamu nggak cor tangkemu ini kapan kok? Meneng nggak cor, lah kamu nggak cor ini meneng wes. Saya nggak cor itu. Iki udah dan jabatan, mati orang. Nek rakyat Indonesia seneng arah-arah muncul di sini terpilih. Dengan modelmu tangkemu lek ngomong kayak ngono lho, memfitnah terus. Provokator, menjelek-jelekan orang. Ucapanmu yo elek. Hatimu bosok, utekmu bosok, ngerti ora? Wis tak iki harus stroke. Harus stroke iki sing gak cor ae ngerti ora? Entah nono lho, mesti oleh balasan logika Allah. Pak Jokowi tindak Solo wis dadi presiden. Saiki cek-cek saiki Mas Gibran. Dadi wong prek aja edan jabatan, iki edan jabatan itu ora. Wong iki wis tuwek, wajahmu wis bengkak-bengkak gitu. Golek dalan surga. Ngerti ora? Aja golek dalan neraka. Gumun kula keluargane kok ora isin to ndek bapak koyo ngene iki. Bayok ya. Lha iki bapak pun wis tak talen yo lantine tenan. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau sudah mungkin lolos dari tangan kamera. Kelihatannya sangat nafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baiklah, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau sebenarnya. Tidak pantas namaku untuk dikenal hanya oleh seekor lutung. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan, kesemakmuran. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, Dan ke arah Binawali. Teman-teman, ada yang tahu nggak Binawali itu di mana? Searching di Google, nanti kalian pada tahu. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel ya. Sudah bersama-sama kita menyaksikan bagaimana keseruan ya dari gelandangan politik Indonesia yang merasa diri mereka adalah orang yang paling hebat, tapi sampai saat ini tidak pernah menjadi sesuatu. Karena apa? Mereka terlalu fokus menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan. Ini anjing tompel yang satu ini kerjanya hanya keluar saja buat gaduh dan ribut di negara ini. Hanya bisa buat gaduh di negara ini anjing tompel yang satu ini. Seharusnya jangan dikeluarin lah dari kandang anjing tompel yang satu ini, biar tidak ada buat gaduh di negara ini. Apa coba salahnya keluarga Pak Jokowi dengan anjing tompel yang satu ini? Sampai sebegitunya gitu loh, menghina dan merendahkan keluarga Pak Jokowi. Emang dia sudah memberikan apa untuk negara ini? Emang jasa dia apa untuk negara ini? Sampai sebegitunya dia merendahkan keluarga Pak Jokowi. Banyak rakyat di negara ini yang mencintai Pak Jokowi. Jadi jangan macam-macam Anda itu anjing tompel. Anda itu cuma anjing tompel. Seharusnya Anda itu jangan dibiarkan keluarlah dari negara ini. Karena hanya buat gaduh dan ribut di negara ini. Memalukan banget Anda itu anjing tompel. Beginilah kalau peliharaan dikeluarin dari kandang, sangat memalukan banget. Tolong dong pihak kepolisian ditangkap aja anjing tompel yang satu ini, jangan dibiarkan lagi berkeliaran di negara ini, hanya buat gaduh dan ribut aja orang seperti ini. Ya guys, saya mau tanya, kira-kira si tompel ini peliharaannya siapa sih? Siapa yang melepaskan dia dari kandang ya? Kok jadi liar seperti ini? Sebuah pernyataan yang dia lontarkan tadi bahwa kira-kira kejahatan dari Bapak Jokowi itu apa? Korupsi atau apa?
Ya, kalian ini emang kurang kerjaan ya. Apa sih kesalahannya Bapak Jokowi menurut kalian? Nggak ada kan? Coba cari tentang korupsi juga tidak ketemu. Mau gugat soal ijazah palsu tidak terbukti, hanya habis di koar-koar. Supaya kalian tahu ya, Bapak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia terbaik saat ini ya. 2 periode beliau memimpin bangsa ini sudah terlalu banyak kemajuan. Dan itu ada. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya mimpi, bukan hanya bacotan-bacotan seperti yang Tompel lakukan ini. Paham kan Tompel? Lucu lagi supaya tahu nggak? Bapak saya, Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Rumah dari pemerintah, ini lagi diurus nih. Aku bilang gile deh Indonesia nih. Ini parah. Video ini Bu Megawati ini mengatakan bahwa bapaknya Bung Karno ini nggak punya rumah. Jadi beliau akan mengurus kepemilikan rumah Bung Karno ke negara. Yang dia bilang birokrasinya bertele-tele nih. Bapak saya nggak punya rumah. Saya mau ngurus. Buat apa Bu? Bapaknya udah meninggal. Udah nggak butuh rumah Bung Karno. Ah, ibu kan udah punya rumah. Bahkan cucu ibu aja itu hartanya 38 miliar. Dan sekarang sudah jadi anggota DPR RI, walaupun nggak kepilih. Kurang apa sih Bu? Anak-anak Bung Karno semua kaya-kaya Bu di Indonesia. Suge-suge. Harta ibu juga banyak kan? Untuk apa rumah Bu? Nah, pertanyaan saya simpel nih. Waktu ibu jadi presiden, kenapa ibu nggak mengupayakan rumah untuk bapak ibu? Kenapa? Kenapa sekarang ini ibu bicara soal rumah Bung Karno? Nih, kau bilang bapak kau tuh nggak dapat rumah dari pemerintah. Lah kau kemarin atau jadi presiden, kenapa nggak kau berusaha? Kenapa kau beli rumah bapak kau itu? Hasil jual Indosat kemana kau buat? Aset-aset yang lain kau jual mana? Harusnya ke situ loh kau beli rumah bapak kau. Sekarang kau berkoar-koar mau nuntut rumah bapak. Walah, emang si Megawati satu ini, aduh, umur segini emang lagi kacau balau ngomongnya ya, ngelantur. Kan Bung Karnonya udah gak ada. Sekarang semisal dikasih rumah sama negara, itu mau ditempatin sama siapa? Itu pertama tuh ya. Gimana sih konsepnya gitu kan? Sekarang kan Bung Karno itu butuhnya didoain Bu, ya. Tapi kalau semisalkan rumahnya dikasih, siapa yang nempatin? Ibu. Jadi bingung gitu sebagai. Ya guys, ketika Ibu Megawati bilang, lucu lagi, bapak saya itu seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama loh, tapi nggak punya rumah. Ya ini saya melihat sepertinya Ibu Megawati ini sewot ya sama Bapak Jokowi yang dimana setelah beliau selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia itu mendapat rumah ya dari pemerintah ya. Ternyata Ibu Megawati ini kepingin juga ya, dia maunya Bung Karno ini dapat rumah. Satu pertanyaan saya, atau mungkin ya menjadi pertanyaan untuk kita semua, selama ini Ibu Megawati ini kemana saja ya? Kan dia ini pernah menjadi wakil presiden, kemudian pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, ya presiden hasil itu, hasil door prize, bukan hasil pilihan rakyat ya. Tapi selama itu, selama dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kenapa Ibu Megawati tidak pernah memikirkan untuk ya membuat sebuah peraturan agar setiap orang yang menjadi Presiden Republik Indonesia ketika sudah purna tugas wajib mendapatkan
fasilitas dari negara berupa rumah. Tapi itu tidak pernah dipikirkan. Apakah saat itu Ibu Megawati terlalu sibuk ngurusin gimana caranya menghabisi atau menghabiskan uang hasil jual Indosat, sehingga lupa untuk memikirkan bagaimana harus membangun rumah Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Lah sekarang setelah sekian periode, ya, sekian periode presiden mulai dari SBY, Bapak Jokowi 2 periode, sekarang sudah di Bapak Prabowo, baru Ibu Megawati ngebacot. Ini nampak apa ya, kelihatan kentara sekali. Kalau Ibu Megawati ini masih cemburu, iri sama Bapak Jokowi. Ya benar ya, ada sebuah pepatah mengatakan Ibu Megawati ini apa ya, suka dendam. Jadi dia ini tidak mau kalau orang lain itu lebih dari dia. Ini terbukti. Ketika Bapak Jokowi lebih dari Megawati, dia mulai bacot yang tidak jelas. Bolo, iki lo Bu Mega ngersulo karena bapak radi kasih rumah sama negara. Iki lo, rumahnya bolo ya. Lucu lagi supaya tahu nggak? Bapak saya, Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Rumah dari pemerintah. Ini lagi diurus nih. Aku bilang gile deh Indonesia nih. Nyun sewu Bu. Nek ketinggalan iki sing lucu di Indonesia Bu. Sing lucu malah panjenengan. Panjenengan ini lucu. Lah ngopo Bu? Sampean kan pernah jadi wakil presiden, pernah jadi anggota dewan, pernah menjadi anggota MPR, pernah jadi wakil presiden. Lah puncaknya itu jenengan pernah jadi presiden Bu. Presiden Republik Indonesia, kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Lah pas jenengan jadi presiden niku napa kok mboten jenengan urus? Nggih to. Saat itu jenengan lali. Lah ini kan lebih lucu daripada lucu. Jenengan mantap lucu kok. Lah, nggih to. Anake jenengan Mbak Puan pernah jadi anggota dewan, anggota MPR, pernah menjadi ketua fraksi, pernah menjadi ketua DPR RI, pernah menjadi Menko PKM yang ngurus ini kan. Nah, pripun Bu Mega? Tambah lucu aja dengane. Nek ngene iki piye bolo komentare sampean-sampean? Lucu tau wis jan enak-enak Bu Mega iki. Awet ye. Bukan lucu lagi, memang sangat lucu dan bikin ngakak ya. Memang umur-umur segitu ya, lagi lucu-lucunya seperti bayi yang baru lahir ya. Sudah sekian periode presiden seperti yang tadi saya sampaikan, tapi baru kali ini dia sewot tentang mantan presiden Bung Karno yang tidak mendapatkan rumah dari pemerintah. Emang pemerintah ini sudah berapa lama sih terbentuk? Sudah berapa tahun sih Republik ini merdeka? Kok baru saat ini Ibu Megawati ini ngebacot karena bapaknya yang merupakan proklamator, ya, mantan presiden RI yang pertama tidak mendapatkan fasilitas negara, yaitu berupa rumah. Pertanyaannya sekarang, yang katanya sementara berjuang, lagi ngurus, kira-kira kalau dapat itu rumah buat siapa sih? Bukan lebih baik atau sebaiknya kita doakan Bung Karno itu lebih terhormat, lebih bijak ketimbang minta rumah. Kok menyek-menyek sekali sih kayak anak kecil? Masih banyak loh rakyat kecil itu yang nggak punya rumah. Mereka tidak pernah berteriak dan ngemis-ngemis ke pemerintah. Lah Ibu Megawati sudah ada rumah, sudah kaya, masih aja ngemis-ngemis rumah ke pemerintah.
Ibu Megawati ini merasa seperti negara ini miliknya dia gitu loh. Setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai kusing petugas partai sih mengalahkan saya gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Saya melihat kepemimpinan Mbak Mega, kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi, diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dia prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah, baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno, kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah, setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai kusing petugas partai sih mengalahkan saya gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya. Ya, dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu. Iya, narasinya pengkhianatan. Tiga, kok aku ini dikalahin gitu loh. Nggak terima. Nah, barulah keluar itu pemecatan. Nah, kita mesti lihat dari konteks proses dari awal sampai akhir gitu loh. Ya, itu tadi berbicara tentang Ibu Megawati yang saya sampaikan bahwa Ibu Megawati ini tidak mau kalau ada orang lain ya yang di dalam internal mereka itu lebih dari dia. Ini terbukti ketika seorang petugas partai yang diberi label oleh Ibu Megawati, yaitu Bapak Jokowi, mampu mengalahkan dia di Pilpres dan juga Pilkada kemarin di Jawa Tengah. Ya, mungkin inilah yang mendasari Ibu Megawati itu seperti tidak terima begitu ya. Masa sih ini orang kok baru nongol, baru datang, kok tiba-tiba dia seolah-olah dia paling hebat. Ternyata memang benar. Bapak Jokowi itu hebat loh. Ya, bukan seperti Ibu Megawati yang selalu mencelak-mencelek, menyek-menyek yang tidak jelas. Saudara, pasca pemecatan Jokowi dari PDIP makin memperlihatkan keadaan PDIP dan juga pamor Bapak Jokowi. Ketika pengumuman pemecatan Jokowi dari PDIP direspon oleh partai-partai yang segera membuka pintu lebar-lebar dan memberikan karpet merah agar silakan masuk sekiranya Bapak Jokowi berkenan. Ya, kita melihat bahwa Pak Jokowi sekalipun sudah tidak lagi populer dan sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi masyarakat akhirnya jadi tahu bahwa Jokowi adalah orang yang patut dihormati. Karena kita melihat ketika disampaikan oleh para jurnalis, ditanya, bagaimana Pak Jokowi? Bapak sudah dipecat dari PDIP. Oh ya, sudah bagus, sudah sesuai dengan kewenangannya PDIP, dan ya, terima kasih. Jadi kita bisa melihat, saudara, tidak ada rasa benci, dendam bagi Jokowi, karena kita juga tahu bahwa jauh sebelum Pilpres dilakukan, Jokowi sudah tidak ada di PDIP. Hatinya sudah tidak terpaut dengan PDIP. Ya,
Dan Jokowi hanya memikirkan bangsa ini ke depan bagaimana. Bukankah itu yang lebih penting? Sementara PDIP hanya memikirkan soal partainya. Jadi makin terlihat bahwa di PDIP sendiri terlihat ada dua faksi. Faksi Mbak Puan, ya, yang kita lihat bahwa yang setia dengan Mbak Puan itu Bambang Pacul. Ya, bahkan Pramono Anung ini lebih berkiblat ke Puan ketimbang yang satu lagi, Putra Megawati, Prananda. Di situ ada Deddy Sitorus, ada Hasto, dan wah, orang-orang yang terus menyuarakan suara kebencian kepada Bapak Jokowi. Dan kita melihat apa yang terjadi. Kita melihat besok di Kongres Nasional PDIP, bukan Jokowi yang akan merebut PDIP. Jokowi tidak tertarik. Buat apa? Buat apa masuk ke PDIP, Pak Jokowi? Mulyono mau ngacak-ngacak PDIP buat apa? Pak Jokowi itu banyak ide-ide gagasan yang luar biasa yang bisa disumbangkan bagi bangsa ini. Bisa melalui Golkar, mungkin melalui Gerindra, atau tidak masuk sama sekali. Tidak masalah. Karena Jokowi lebih besar dari sebuah partai politik. Saya sudah katakan jauh hari sebelumnya, pada saat menjelang Pilpres, bahwa Jokowi lebih besar dari sebuah parpol. Dia adalah aset bangsa ini. Dia adalah legenda hidup bangsa ini. Dan kita lihat hari ini, putra Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Ya, dan ya, saya kira ketika Gibran tidak neko-neko berpolitik praktis, udah stay foolish, stay humble, ya, berada di samping Bapak Prabowo, maka segala sesuatunya aman. Dan saya tahu Gibran akan melakukannya, karena bapaknya pasti akan menasehati anaknya. Sudah nak, bekerja saja bagi bangsa dan negara. Bantu bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Yes. Yes. Ya, setelah Bapak Jokowi resmi dipecat oleh PDI Perjuangan, muncul dua pertanyaan di benak saya. Di sini yang merasa diuntungkan dan dirugikan itu siapa? Tentu dari kubu PDI Perjuangan, mereka merasa bahwa kami diuntungkan atau kami beruntung telah memecat orang yang sudah mengkhianati bangsa ini. Bukan mengkhianati partai ya menurut mereka. Tapi mereka lupa bahwa setelah Bapak Jokowi dipecat, karir atau kebintangan dari Bapak Jokowi ini semakin bersinar. Ya, ini dibuktikan dengan ketika begitu banyak partai yang antri untuk menerima kedatangan Bapak Jokowi. Artinya untuk bergabung bersama partai-partai itu. Mulai dari Nasdem, kemudian Golkar, ada Gerindra. Ya. Tapi pertanyaannya untuk apa Bapak Jokowi masuk dalam sebuah partai? Beliau ini kan sudah dapat semua ya jabatannya itu. Mulai dari presiden sudah, gubernur sudah, wali kota sudah. Ngapain dia bergabung bersama partai? Ya. Terus PDIP menurut saya itu mereka sangat dirugikan. Atau mereka sangat rugi ketika mereka memecat Bapak Jokowi. Seharusnya ya, seharusnya orang yang baik itu tuh mereka ajak. Ya, ajak untuk bekerja sama, membangun partai agar semakin besar. Bukan malah meninggalkan.
Ketika Bapak Jokowi lebih fokus memikirkan bangsa dan negara, PDI merasa bahwa itu mengkhianati partai mereka. Jadi semakin jelas ya, dengan kata Ibu Megawati bahwa orang yang ikut dalam kepartean PDI Perjuangan itu adalah petugas partai. Jadi tidak boleh membangkang, walaupun orang itu dia bekerja untuk bangsa dan negara. Mereka tidak peduli. Harus kepentingan partai yang diutamakan. Ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bapak Jokowi itu lebih besar dari partai PDI Perjuangan. Bapak Jokowi itu lebih besar dari sebuah partai. Bahkan satu orang Jokowi mampu menumbangkan, mampu memporak-porandakan kandang banteng yang ada di Jawa Tengah. Lihat saja, kader-kader yang dianggap bermain dua kaki mulai disingkirkan. Effendi Simbolon misalnya harus rela dicoret hanya karena bertemu Jokowi. Bayangkan, bertemu Jokowi saja dianggap dosa politik. Apa yang sebenarnya dicari PDIP? Membenamkan Jokowi atau membenamkan diri sendiri? Di tengah perpecahan ini, yang jelas terlihat adalah bagaimana elit PDIP terjebak dalam arogansi kekuasaan. Mereka lupa, rakyatlah yang menentukan siapa yang layak memimpin. Ketika Hasto sibuk menyerang Jokowi, Gibran justru melangkah mantap, menunjukkan bahwa generasi muda punya cara baru untuk memimpin. PDIP harus segera memilih, apakah akan mengedepankan kubu positive thinking yang lebih rasional dan membangun, atau tetap mempertahankan kubu negative thinking yang hanya pandai merusak. Jika pilihan jatuh pada yang terakhir, jangan salahkan siapapun ketika PDIP akhirnya menjadi partai kecil yang terpinggirkan. Rakyat tidak peduli pada drama politik. Mereka hanya ingin pemimpin yang bekerja nyata, seperti Jokowi atau bahkan Gibran. Jika PDIP tidak segera berubah, masa depan partai ini tidak lagi di tangan rakyat, melainkan di tangan kesalahan mereka sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, PDIP ingin tetap di panggung atau memilih jatuh ke jurang? Ya, pilihan itu ada di mereka sendiri. Mau pilih tetap di panggung atau jatuh di jurang. Ya, ketika PDIP terlalu fokus menyerang orang lain tanpa harus membenahi sistem yang ada di dalam kepartean mereka, ini akan semakin berbahaya. Saya melihat begini ya, di dalam kubu PDI Perjuangan itu kan pasti ada dualisme ya. Dualisme antara Ibu Puan Maharani dan juga siapa satu itu anak cucunya Soekarno. Saya tidak bisa membayangkan ketika kalau Ibu Megawati sudah tidak ada, pasti akan ada perpecahan. Pasti akan ada gonjang-ganjing yang sangat besar di dalam internal partai ini. Ya, bagaimana kita melihat dari kubu Ibu Puan Maharani, mereka sangat menghargai sekali sosok Bapak Jokowi. Ya, seorang Effendi Simbolon ketika bertemu dengan Bapak Jokowi, bahkan itu ditegur. Tidak boleh. Ya, ini kan aneh. Apakah sebuah organisasi itu tuh, saya ambil contoh PDI Perjuangan, para kadernya tidak boleh ketemu dengan Bapak Jokowi? Kok sesakit hati itu sih? Sudahlah, lupakan masa lalu, mari menatap masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah. Agar di 2029 nanti, rakyat tidak lagi menghukum kalian seperti yang dilakukan pada tahun 2024 ini. Pilpres kalah, pilkada juga kalah.